Bab 966, Kotak Indah Lainnya. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Pada saat ini, baik Suli dan Zhang Shouyong juga benar-benar tercengang. Fragmen kedalaman sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila karena terkejut. Tidak masalah jika fragmen kedalaman levelnya rendah, bagaimanapun juga, itu lahir dari tubuh Raja Bela Diri. Bagi mereka, seorang martial monark adalah eksistensi yang hanya ada dalam rumor dan berada di luar jangkauan mereka. Pada saat ini, suara Kaisar Bela Diri yang meninggalkan harta rahasia di belakang memasuki telinga mereka dan mengingatkan mereka bahwa fragmen kedalaman ini bukanlah fragmen kedalaman tingkat raja biasa tetapi fragmen kedalaman tingkat raja tingkat ke-8 sebagai gantinya. Fragmen kedalaman tahap raja tingkat ke-8. Ada total 9 level untuk fragmen kedalaman tahap raja, dan setiap level lebih kuat dari yang sebelumnya. Fragmen kedalaman tahap raja tingkat pertama dapat membantu seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ke-9 yang telah memahami konsep transformasi kekosongan tingkat ke-9 untuk menerobos ke tahap raja bela diri dan menjadi pembangkit tenaga listrik raja bela diri. Selain dapat membantu seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ke-9 dalam memperoleh basis budidaya tahap raja bela diri, fragmen kedalaman tahap raja tingkat ke-8 juga memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kedalaman yang telah dipahaminya ke tingkat ke-8 hanya dalam sekejap, membuat terobosan ke tahap martial monark. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa berharganya fragmen kedalaman tingkat raja tingkat ke-8 ini. Tatapan pemuda itu tertuju pada kedalaman angin tahap raja tingkat ke-8 sejak awal. Saat dia mengangkat kotak yang indah itu, dia tidak bisa menahan tawa yang naik dari dadanya. Hahaha, tawanya dengan cepat mereda saat dia menatap Huang Danyu dengan serius dan 4 orang lainnya, wajah mereka pucat pasi. Akhirnya, tatapannya mendarat pada 2 pemuda yang berdiri di samping Huang Danyu. Itu Suli dan Zhang Shouyong. Orang-orang dari Sekte Anika semuanya sampah. Pria muda itu berseru tanpa tergesa-gesa, nadanya mengejek. Wajah kedua murid Sekte Anika menjadi gelap ketika mereka diejek. Mereka sangat marah sehingga mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Sekte Anika, saat mereka mendengar kata-kata pemuda itu, Huang Danyu dan 2 lainnya terkejut sesaat. Mereka tidak mengira orang-orang yang mereka bantu sebelumnya sebenarnya adalah murid dari Sekte Anika. Tidak heran keduanya begitu kuat. Bahkan orang-orang dari pasukan kelas 2 ada di sini. Huang Danyu dan 2 lainnya saling bertukar pandang. Untuk sesaat, mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun mereka tahu bahwa harta rahasia Kaisar Bela Diri memiliki pintu masuk lain, mereka tidak tahu orang seperti apa yang akan masuk dari pintu masuk. Saat ini, sepertinya bahkan orang-orang dari pasukan kelas 2 juga ada di sini. Orang-orang dari Sekte Anika adalah sampah. Orang-orang dari Sekte Izumo juga sama. Tanpa peringatan, suara menyendiri bergema di dalam gua. Sesosok muncul tanpa suara di depan mata semua orang. Itu adalah pria muda berpakaian hitam dengan wajah jahat dan tatapan dingin. Matanya tampak tak bernyawa namun mengandung niat membunuh yang memberikan rasa tekanan yang tak terlihat. Tidak ada yang tahu kapan pemuda berpakaian hitam itu muncul. Hanya ketika pemuda berpakaian hitam itu mulai berbicara, semua orang, termasuk Huang Danyu, memperhatikannya. Warna terkuras dari wajah murid Sekte Izumo yang memegang kotak indah itu. Dia memelototi pemuda berpakaian hitam dengan ketakutan di matanya ketika dia bertanya, "Siapa kamu?" "Mati, kamu tidak perlu tahu siapa aku." Pemuda berpakaian hitam itu berbicara lagi. Suaranya tetap dingin. Sebelum ada yang bisa mengetahui apa yang terjadi, dia berubah bentuk dan menghilang di depan mata semua orang. Di mana dia? Huang Danyu, Suli, dan Zhang Shouyong masih bingung ketika mereka tiba-tiba melihat sesuatu melintas di depan mata mereka. Memukul, suara benturan keras bergema. Detik berikutnya, mereka melihat murid Sekte Izumo, yang memegang kotak indah yang berisi fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ke-8, tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa peringatan. Tidak ada tanda-tanda luka di tubuhnya sama sekali. Namun, semua orang, termasuk Huang Danyu, dapat melihat bahwa dia tidak lagi bernapas. Jelas bahwa dia telah dibunuh. Pemuda berpakaian hitam itu berdiri di samping murid Sekte Izumo dengan ekspresi tenang seolah-olah kematian murid Sekte Izumo tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Tidak ada yang tahu kapan tapi kotak indah yang semula ada di tangan murid Sekte Izumo sudah ada di tangannya.
Fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ke-8 terus-menerus berkilau dengan gelombang cibiru. Itu cepat. Ketika Huang Danyu dan yang lainnya menatap pemuda berbaju hitam itu lagi, mata mereka menyipit karena terkejut. Dari awal sampai sekarang, mereka sama sekali tidak tahu kapan pemuda berpakaian hitam itu membunuh murid Sekte Izumo itu. Kecepatan orang itu sangat cepat. Bahkan seorang seniman bela diri di transformasi Void tingkat pertama atau kedua tidak akan secepat itu kan. Huang Danyu berpikir dalam hati. Kengerian dengan cepat muncul di wajah Huang Danyu. Ini karena dia memperhatikan mata dingin pemuda berpakaian hitam itu mulai menatap mereka setelah dia meletakkan kotak indah itu di tangannya. Niat membunuh muncul sesaat. Pada saat itu, semua orang, termasuk Huang Danyu, segera berjaga-jaga seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh bebuyutan mereka. Pada saat ini, pemuda berpakaian hitam itu membuka mulutnya untuk berkata, "Jika ada di antara kalian yang bisa menahan dan selamat dari pukulan pertamaku, kalian boleh hidup." Suaranya dingin dan terpisah, namun membuat Huang Danyu dan yang lainnya panik. Sebelum mereka bisa mengetahui apa yang terjadi, pemuda berpakaian hitam itu telah mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah seperti kilat. Seolah-olah dia memiliki kebencian yang besar terhadap tanah. Memukul. Ketika pemuda berpakaian hitam itu menghentakkan kakinya, sebuah suara keras bergema di udara. Gelombang udara begitu menakutkan sehingga warna-warna terkuras dari wajah Huang Danyu dan yang lainnya. Retakan. Pada contoh berikutnya, mereka semua dapat melihat bahwa retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar ke segala arah dari tempat kaki pemuda berpakaian hitam itu mendarat. Itu tampak seperti jaring laba-laba raksasa. Banyak retakan yang menyebar berisi 7 gelombang kekuatan mengerikan yang menyebar bersama dengan retakan, dan itu berguling ke arah 7 dari mereka, termasuk Huang Danyu. Sial, kengerian menyingsing Huang Danyu dan Zhang Shouyong seketika. Mereka adalah seniman bela diri yang telah memahami konsep bumi sehingga indera mereka terhadapnya sangat tajam. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ketujuh kekuatan ini adalah konsep bumi. Selain itu adalah konsep bumi tingkat lanjut, dan levelnya tidak rendah. Saat kengerian muncul di wajah mereka hanya bisa menyesuaikan dan mengendalikan konsep bumi yang telah mereka pahami dengan tergesa-gesa untuk membuat resonansi dengan bumi dalam upaya untuk melawan konsep bumi yang sombong. Ketika Huang Danyu bergerak, dia berteriak untuk mengingatkan Suli, "Suli, terbang." Saat Suli mendengar pidato dari pemuda berpakaian hitam itu, dia sudah tegang dan waspada. Ketika dia mendengar tangisan Huang Danyu yang tiba-tiba, dia bergegas ke udara tanpa membuang waktu lagi. Ledakan, 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 ledakan. Hampir segera setelah Suli melompat ke langit, suara ledakan memenuhi udara. Yang bisa dirasakan Suli hanyalah gelombang benturan mengerikan yang mendorongnya ke puncak gua. Itu menyebabkan dia menabrak bagian atas gua dengan bunyi, tanpa peringatan, dan itu membuatnya pusing. Adapun Huang Danyu dan Zhang Shouyong, mereka tidak menderita banyak dari dampak dan hanya memuntahkan seteguk darah karena mereka berhasil melemparkan konsep bumi mereka pada waktu yang tepat dan beresonansi dengan bumi. Adapun 2 murid Sekte Izumo yang tersisa dan 2 murid Sekte Anika, mereka tidak seberuntung 3 lainnya. 4 dari mereka meledak, dan yang tersisa hanyalah sisa-sisa tubuh dan darah mereka yang menutupi seluruh tanah. Kalian beruntung, suara menyendiri bergema sekali lagi dan memasuki telinga Huang Danyu dan yang lainnya. Itu adalah suara pemuda berpakaian hitam itu. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, pemuda berpakaian hitam itu menghilang di depan mata Huang Danyu dan 2 orang lainnya tanpa jejak. Sialan. Tunggu saja sampai kekuatanku lebih baik darinya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Huang Danyu marah. Suli akhirnya berhasil menstabilkan dirinya dan turun dari udara. Ketika dia melihat 5 lubang besar yang muncul di tanah gua yang luas, dia bertanya dengan mata melebar, apa yang terjadi? Orang itu menggunakan konsep bumi untuk menyerang kita lebih awal. Selain Zhang Shouyong dan aku, yang bisa berkomunikasi dengan bumi dengan konsep bumi kita tepat waktu untuk mendapatkan perlindungan dari bumi dan melawan konsep buminya. Konsep bumi yang menyapu kalian meledak, Huang Danyu menjelaskan dengan nada ketakutan dalam suaranya. Aku takut setengah mati sebelumnya. Untung kau, Danyu, mengingatkan Suli tepat waktu, kalau tidak, dia kemungkinan besar akan berakhir seperti mereka. Ketakutan masih melekat di wajah Zhang Shouyong saat dia melihat sisa-sisa mayat di tanah yang berlumuran darah. Danyu, terima kasih,
Suli mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Huang Danyu. Itu memang karena pengingat dari Huang Danyu sebelumnya bahwa dia berhasil melayang ke udara dengan segera dan lolos dari konsep bumi yang meledak. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya mengingatkanmu secara tidak sadar. Yang paling penting adalah kamu berhasil bereaksi tepat waktu dan melonjak ke langit. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari kematian ini bahkan dengan pengingatku, Huang Danyu memproklamirkan sambil menggelengkan kepalanya. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, wajahnya berubah muram sebelum dia melanjutkan lagi, siapa orang itu? Dia bahkan tidak melihat kita sebagai makhluk hidup. Bahkan setelah dia mendapatkan fragmen kedalaman, dia masih ingin membunuh kita. Saat Suli dan Zhang Shouyong mendengar kata-katanya, wajah mereka juga berubah muram. Hanya dengan beberapa patah kata, pemuda berpakaian hitam itu telah mengendalikan nasib mereka. Perasaan itu meninggalkan mereka dengan rasa yang sangat pahit di mulut mereka. Di harta rahasia Kaisar Bela Diri, di gua lain yang sangat jauh dari gua tempat Huang Danyu dan dua lainnya berada, serangkaian suara keras bergema dari gua. Itu hanya mereda dan menjadi sunyi setelah waktu yang sangat lama. Dua pemuda berdiri di dalam gua. Tanah di sekitar mereka sepenuhnya tertutup batu. Ratusan fragmen biru tersebar di antara batu-batu itu juga. Mereka tidak lain adalah fragmen konsep air. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti akan dapat mengidentifikasi kedua pemuda itu dalam sekejap sebagai dua murid muda Sekte Sun Moon yang selamat sebelumnya. Hulin dan Zhang Ping. Hulin, ada begitu banyak boneka yang menjaga harta karun di sini. Aku yakin itu pasti sesuatu yang luar biasa kan. Jika seseorang melihat bagian atas di tengah gua, orang akan melihat sebuah kotak indah yang tertanam di sana. Jelas bahwa beberapa harta yang luar biasa terkandung di sana. Mengapa kamu tidak menurunkannya dan melihatnya? Hulin menjawab dengan acuh tak acuh. Dengan kilatan sosoknya, dia melanjutkan untuk mengeluarkan kotak yang sangat indah itu. Suara mendesing. Pada saat ini, kombinasi dingin dan panas yang ekstrim tiba-tiba menyebar di udara. Kombinasi yang kontradiktif menyebabkan Hulin berhenti di jalurnya. Wajah Hulin dan Zhang Ping langsung berubah muram. Detik berikutnya, sesosok muncul di depan mata mereka. Itu kamu. Wajah Hulin dan Zhang Ping menjadi lebih gelap ketika mereka melihat pemuda di depan mereka. Pemuda ini tidak asing bagi mereka. Itu tidak lain adalah orang yang memimpin kelompok murid Sekte Pemutus Emosi, Zhang Yan. Bab 967, Zisang masih hidup. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Ah, jadi kalian berdua. Dengan ekspresi menyendiri, Zhang Yan menatap kedua murid Sun Moon Sekte sebelum dia menjawab dengan acuh tak acuh, kalian berdua benar-benar beruntung. Kamu benar-benar menemukan fragmen kedalaman ya. Fragmen kedalaman. Saat mereka mendengar kata-kata Zhang Yan, baik Hulin dan Zhang Ping tidak bisa membantu tetapi segera menyipitkan mata, wajah mereka juga menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, Hulin kembali ke akal sehatnya terlebih dahulu. Hal pertama yang dia lakukan adalah menatap kotak indah yang tertanam di tengah atas gua sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Maksudmu harta yang terkandung di dalam kotak indah itu sebenarnya adalah fragmen kedalaman. Menghadapi pertanyaan Hulin, Zhang Yan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu lagi apakah fragmen kedalaman ada di dalam kotak atau tidak. Suaranya tenang dan sesuram musim dingin yang keras, tidak ada emosi sama sekali. Zhang Ping baru saja kembali sadar, dan tanpa sadar dia bertanya, mengapa? Ini karena orang mati tidak perlu tahu banyak, mengapa? Zhang Yan berbicara dengan suaranya yang tenang lagi. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia sudah bergerak. Dia mengangkat kedua tangannya dan menekuk tangannya ke belakang saat punggungnya bergetar sejenak. Kedua lengan dan punggungnya ditarik kencang seperti busur yang kuat. Punggung yang bergetar seperti busur yang ditarik dengan kencang. Sedikit gemetar, sepertinya akan meluncurkan panah pada waktu tertentu. Sungguh sombong yang tak tahu malu. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yan, Zhang Ping akhirnya sadar kembali. Hulin, di sisi lain, mendengus saat energi asal bergulir dari tubuhnya tersapu sementara konsepnya mengikuti seperti bayangan. Desir. Detik berikutnya, pedang sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Itu tidak lain adalah pedang roh kelas 2 yang dia bawa bersamanya. Suara mendesing, mata Hulin dingin dan jauh. Seolah-olah dia telah berubah menjadi badai, dia mengayunkan pisaunya ke Zhang Yan tanpa syarat apapun.
Energi langit dan bumi berputar di langit dan mengumpulkan total lebih dari 600 siluet naga bertanduk kuno yang memamerkan cakar dan taring mereka pada Zhang Yan dengan sikap sombong. Transformasi Void tingkat pertama, konsep pedang tingkat lanjut kedua. Sebagai orang yang paling kuat di antara murid Sun Moon Sekte saat ini adalah kekuatan nyata Hulin. Desir, saat Hulin bergerak, Zhang Ping juga sadar. Pedang roh kelas 2 muncul di tangannya dari udara tipis, dan energi asalnya terlibat dalam pembantaian nakal saat konsepnya memasukinya. Tanpa ragu-ragu, dia bergabung dengan Hulin untuk menyerang Zhang Yan. Ada total lebih dari 500 siluet naga bertanduk kuno di atas kepala Zhang Ping, itu hanya 100 siluet lebih sedikit dari Hulin. Transformasi Void tingkat pertama, konsep pedang maju tingkat pertama. Zhang Ping, orang terkuat kedua di antara murid Sun Moon Sekte saat ini, memiliki kekuatan yang kedua setelah Hulin. Hulin dan Zhang Ping menyapu ke arah Zhang Yan, yang satu memegang pedang sementara yang lain memegang pedang, dan membidik titik vitalnya tanpa ampun. Telapak tangan Zhang Yan terbuka lebar, dan lengannya ditarik ke belakang. Punggungnya yang seperti busur kuat sedikit bergetar saat sarung tangan senjata roh kelas 2 di tangannya memiliki gelombang api biru tambahan di sekelilingnya. Aura panas dan dingin hidup berdampingan. Kombinasi kontradiktif menekan aliran udara di udara dan memicu serangkaian ledakan spontan satu demi satu. Suara mendesing, sama seperti pedang roh kelas 2 dan pedang roh kelas 2 di tangan Hulin dan Zhang Ping menyerang Zhang Yan. Energi langit dan bumi di atas Zhang Yan akhirnya berkumpul untuk menjadi fenomena langit dan bumi. 978 siluet naga bertanduk kuno turun dalam spiral seolah-olah mereka siap untuk menyerang, itu memberikan tekanan yang sangat menakutkan. Tidak, awalnya, Hulin dan Zhang Ping dipenuhi dengan kepercayaan diri dan berpikir mereka bisa membunuh Zhang Yan, tetapi kengerian langsung muncul pada mereka saat mereka melihat fenomena langit dan bumi muncul di atas kepala Zhang Yan. Zhang Ping bahkan berteriak kaget. Ledakan, ledakan, saat wajah Hulin dan Zhang Ping berubah secara dramatis, dan Zhang Ping menjerit ketakutan, Zhang Yan akhirnya bergerak. Kedua lengannya yang ditarik kencang seperti busur bergetar sesaat, dan punggungnya segera berhenti bergetar. Kedua telapak tangan yang berisi nyala api biru meledak dengan cepat dan menyelimuti Hulin dan Zhang Ping saat saling berhadapan dengan kedua serangan sombong mereka. Antara Hulin dan Zhang Ping, Hulin lebih kuat dari keduanya. Namun, kekuatan Hulin hanya sebesar kekuatan lebih dari 600 naga bertanduk kuno bahkan ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Dalam menghadapi serangan menghancurkan Zhang Yan yang berisi kekuatan lebih dari 900 naga bertanduk kuno, orang bisa dengan mudah membayangkan hasil dari jumlah kekuatan. Ledakan, ledakan, hanya dalam sekejap, baik Hulin dan Zhang Ping dibantai oleh Zhang Yan tanpa kecelakaan. Setelah keduanya diledakkan sampai mati, tubuh mereka terlempar dengan kekuatan yang tidak berkurang. Seperti anak panah yang ditembakkan dari busurnya, mereka menabrak dinding gua di kejauhan dan mengaduk debu. Sejak itu, semua murid Sun Moon Sekte yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri benar-benar dimusnahkan. Setelah membunuh Hulin dan Zhang Ping, Zhang Yan dengan santai melayang ke langit seperti tidak ada yang terjadi dan menurunkan kotak indah yang tertanam di tengah atas gua. Dia tidak terburu-buru untuk membuka kotak itu. Melalui kebetulan yang aneh, tatapannya tanpa sadar mendarat di ratusan fragmen konsep air yang bercampur dengan kerikil batu di tanah gua. Menurut pengalaman saya sebelumnya, fragmen kedalaman yang terkandung dalam kotak ini pasti fragmen kedalaman air. Napas Zhang Yan berubah cepat segera saat dia memikirkan hal ini. Fragmen konsep api tidak berguna baginya. Namun, fragmen kedalaman air sangat berarti baginya. Dia bisa menggunakannya untuk memahami kedalaman air di masa depan. Bagaimanapun, dia dapat dengan mudah memadatkan air menjadi es dan mengubah es menjadi air karena dia telah mengembangkan teknik pelepasan emosi tertinggi. Baginya, memahami konsep air dan kedalaman air setara dengan memahami konsep es dan kedalaman es. Zhang Yan menarik napas dalam-dalam saat dia membuka kotak yang sangat indah itu. Hampir pada saat yang sama saat kotak itu dibuka, Zhang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung menyipitkan matanya. Sebuah fragmen yang berkilauan dengan aqua blue chi muncul di depan matanya. Selamat, fragmen kedalaman air tahap raja tingkat ke-8 ini sekarang menjadi milikmu. Pada saat yang sama, suara asing namun familiar memasuki telinga Zhang Yan. Selain itu, ia memiliki energi penetrasi yang menakutkan yang menyebar ke kejauhan. Kotoran.
Setelah mendengar suara itu, Zhang Yan tidak berani mengendur dan buru-buru terbang keluar dari gua secepat yang dia bisa. Setelah pelajaran terakhir kali, dia tidak berani mengambil risiko lagi. Sebelumnya, dia akhirnya mendapatkan fragmen kedalaman api, tetapi karena penampilan Feng Tianwu, itu malah jatuh ke tangannya. Seperti kata pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, Zhang Yan segera pergi tanpa membuang waktu. Desir, desir. Saat Zhang Yan pergi, dua sosok firasat muncul di dalam gua pada saat yang bersamaan. Keduanya mengerutkan kening ketika mereka melihat fragmen konsep air di tanah. Detik berikutnya, mereka berdua bertukar pandang diam-diam dan bertanya serempak, apakah fragmen kedalaman air ada di tanganmu? Kedua pria itu saling memandang dengan penuh arti sebelum mereka pergi untuk menemukan orang yang telah memperoleh fragmen kedalaman air tahap Raja tingkat ke-9. Di dalam harta rahasia Kaisar Bela Diri, di salah satu gua. Astaga, sosok seperti kilat ungu memasuki gua dengan gesit dan hati-hati dan mempelajari sekitarnya. Tidak membiarkan detail apapun hilang, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Pemilik sosok itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Sudah sekitar 10 hari setelah dia membuat terobosan ke transformasi Void tingkat kedua. Selama periode waktu ini, Duan Lingtian memegang dua fragmen konsep di tangannya untuk memahami dua konsep pada saat yang sama sementara dia mencari di mana-mana inci demi inci untuk orang yang memiliki buah tiga warna. Bahkan jika aku berhasil menemukan orang itu sekarang, aku khawatir kemungkinan besar dia sudah mengonsumsi dua buah roh. Setelah mencari gua dan tidak menemukan apapun, Duan Lingtian terbang dan memasuki gua lain. Duan Lingtian mencari melalui gua-gua satu persatu dengan sabar. Segera, dia memasuki sebuah gua yang relatif jauh dan memulai pencariannya lagi, tanpa meninggalkan celah dan celah yang tidak ditemukan. Di sudut yang tidak mencolok di bagian atas gua di mana sebuah gua gelap kecil berada, seorang pemuda berpakaian putih duduk bersila saat dia berkultivasi dengan tenang. Si Sang Nak, sepertinya kamu dan Duan Lingtian ini selalu bertemu satu sama lain. Tiba-tiba, suara suram, serak, dan kuno bergema di benak pemuda berpakaian putih itu, menamparnya agar bangun dari kultivasinya. Duan Lingtian, pemuda berpakaian putih itu tidak lain adalah Si Sang. Setelah mendengar suara di benaknya, sinar dingin melintas di matanya dalam kegelapan seolah-olah dia akan melahap seseorang. Secara alami, nama Duan Lingtian tidak asing baginya. Dari kerajaan Kekaisaran Hutan Azure sampai sekarang, orang itu seperti musuh bebuyutannya. Tidak peduli kemana dia pergi atau seberapa tinggi dia berdiri, dia akan selalu muncul di hadapannya. Terlebih lagi, itu membuatnya gila bahwa dia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam semua konfrontasi berulang dengan lawan itu. Awalnya, dia memiliki peluang untuk mendapatkan kekuatan besar karena dia memiliki jiwa sisa pembangkit tenaga listrik yang melekat pada tubuhnya sendiri, tetapi dia ditahan oleh tablet batu yang dipegang orang ini. Ini sudah lebih dari cukup untuk membuatnya gila karena frustrasi. Duan Lingtian, ini benar-benar kamu. Duduk di gua kecil yang gelap, tatapan Si Sang langsung mendarat di sosok ungu di luar gua. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Hah! Saat mata menyipit Si Sang mendarat di Duan Lingtian mengerutkan kening seolah-olah dia bisa merasakan bahwa dia sedang diawasi dengan ketat oleh seseorang. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya tanpa peringatan dan melihat ke sudut terpencil di atas gua. Sebuah lubang gelap yang cukup besar untuk menampung satu orang memasuki garis pandangnya. Saat Duan Lingtian hendak menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki di dalam gua, dia tiba-tiba melihat sesosok putih terbang keluar dari dalam gua dan turun di depan matanya. Si Sang, setelah melihat pemuda berpakaian putih itu, Duan Lingtian menyipitkan matanya dan bertanya dengan bingung, "Kak, kamu belum mati?" Pada saat ini, Duan Lingtian benar-benar diliputi keterkejutan. Saat itu, ketika mereka baru saja memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, Si Sang menyelinap menyerangnya di platform tinggi dan jatuh ke jurang maut bersamanya. Selain itu, keduanya bahkan berduel di jurang maut. Dalam pertempuran itu, dia menggunakan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno untuk menekan kekuatan Si Sang dari 878 naga bertanduk kuno dan hampir membunuh Si Sang. Pada saat genting, Si Sang mengeluarkan pecahan tablet Devil Seal yang hilang untuk mengalihkan perhatiannya sebelum jatuh ke jurang maut sendirian. Duan Lingtian berpikir bahwa dia pasti akan mati. Namun,
Siapa yang tahu bahwa Zisang tidak hanya berhasil bertahan, dia bahkan muncul tepat di depan matanya. Bab 968, Menaklukkan Zisang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Kamu masih belum mati, jadi bagaimana mungkin aku, Zisang, mati? Zisang tersenyum. Duan Lingtian, sepertinya kita benar-benar sering bertemu satu sama lain. Aku tidak percaya bahwa aku benar-benar akan bertemu denganmu di sini. Hari ini, aku, Zisang, akan menyelesaikan semua masalah lama denganmu. Aku, Zisang, akan memastikan Anda mati tanpa kematian. Saat Zisang mencapai akhir kalimatnya, wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan niat membunuh bersinar di matanya. Dalam hal ini, dia seperti binatang haus darah yang mungkin menerkam Duan Lingtian pada waktu tertentu. Mati tanpa kematian. Duan Lingtian tercengang oleh kata-kata percaya diri Zisang. Dia tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Zisang. Hanya ketika dia memperluas energi spiritualnya, dia akhirnya mendapatkan jawaban yang dia cari. Transformasi Void tingkat pertama, Zisang ini benar-benar membuat terobosan ke transformasi Void tingkat pertama. Setelah menemukan basis kultivasi Zisang, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tanda keterkejutan yang tidak mencolok muncul di matanya secara instan. Dia tahu tentang basis kultivasi Zisang dengan sangat baik. Saat itu, ketika mereka baru saja memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri, meskipun Zisang telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, kekuatan itu terutama berasal dari dua konsep transformasi Void-nya. Basis kultivasinya hanya di transformasi Void tingkat ke-7. Itu hanya waktu yang singkat, dan Zisang telah melewati 3 tingkat dan menerobos ke transformasi Void tingkat pertama hanya dalam sekali jalan. Mustahil. Duan Lingtian bingung ketika sebuah kesadaran tiba-tiba menghantam kepalanya dengan keras. Dia segera ingat alasan mengapa dia datang ke sini sejak awal. Zisang ini bersembunyi di dalam gua kecil yang terpencil. Apakah dia berkultivasi di dalam sana? Dia dengan mudah melewati 3 tingkat dalam waktu yang singkat untuk membuat terobosan ke transformasi Void tingkat pertama. Jangan bilang itu padaku, dia yang mendapatkan buah 3 warna. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi segera menyipitkan matanya. Kebetulan sekali, pada saat ini, Duan Lingtian tidak bisa tidak mengingat pemandangan yang dia lihat di dalam gua basah tempat dia menemukan tanaman 3 warna. Bekas luka di kedua tubuh itu dibuat oleh orang yang sama. Apalagi, orang itu benar-benar menggunakan senjata seperti tombak. Dan, senjata yang digunakan Zisang tidak lain adalah tombak. Sungguh takdir ini, tidak hanya Zisang dan aku musuh yang sering bertemu satu sama lain, sepertinya hal yang telah aku cari, selama lebih dari 10 hari sebenarnya bersamanya juga. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, tatapannya saat dia melihat Zisang menjadi lebih dingin dalam sekejap. Karena kamu ingin aku mati tanpa kematian, lakukanlah. Aku akan membuatmu sadar bahwa aku bisa membunuhmu hari ini meskipun aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Duan Lingtian mengejek saat dia menanggapi provokasi Zisang. Warna penghinaan memenuhi seluruh wajahnya. Haha, Duan Lingtian, apakah kamu benar-benar berpikir aku masih orang yang sama seperti sebelumnya? Zisang tertawa terbahak-bahak seperti orang gila ketika melihat penghinaan di wajah Duan Lingtian. Saat dia mencapai akhir kalimatnya, nada suaranya berubah menjadi kejam. Hari ini, aku, Zisang, akan mengirimmu ke surga. Kamu, Duan Lingtian, lebih baik ingat untuk tidak memprovokasi aku, Zisang, lagi ketika kamu bereinkarnasi. Zisang menggeram keras. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tombak sepanjang 7 kaki muncul di tangannya. Itu adalah tombak roh kelas 2 miliknya. Saat tombak roh kelas 2 muncul, itu segera terjerat dengan energi asal seperti susu yang bergabung dengan konsep apinya dengan gesit sebelum berubah menjadi api besar yang menari-nari di sekitar tombak seperti naga yang berapi-api. Segera, konsep angin berubah menjadi ci angin dan melonjak menjadi naga yang berapi-api dan membuatnya membubung tanpa peringatan dan memancarkan aura yang lebih kuat. Konsep bakar api dengan konsep angin. Suara mendesing. Energi langit dan bumi di langit berputar saat fenomena langit dan bumi muncul. Akhirnya, itu berkumpul menjadi lebih dari 1050 siluet naga bertanduk kuno yang menggeliat saat mereka turun dengan cara yang mengesankan. Awalnya, ketika basis kultivasi Zisang masih diinterpretasi Void tingkat ke-7, ia mengandalkan konsep angin tingkat ketiga, konsep api tingkat pertama,
dan teknik pengisian konsep api dengan konsep angin untuk menunjukkan kekuatan 876 kuno, naga bertanduk bersama dengan bantuan tombak roh kelas 2 miliknya. Pada saat ini, basis kultivasinya telah membuat terobosan ke transformasi Void tingkat pertama, dan ketika dia melepaskan energi asal penuhnya, itu setara dengan kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Itu 100 naga bertanduk kuno lebih dari kekuatan yang dia miliki ketika dia masih di interpretasi Void tingkat ke-7. Ditambah dengan peningkatan kekuatan 78% yang diberikan oleh tombak roh kelas 2, kekuatannya saat ini adalah 178 naga bertanduk kuno lebih dari kekuatan yang dia miliki sebelumnya. Karena alasan ini, basis kultivasi Zisang yang menerobos ke transformasi Void tingkat pertama memiliki kekuatan yang setara dengan lebih dari 1050 naga bertanduk kuno ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Keyakinan Zisang jelas tertulis di wajahnya saat dia memegang tombak roh kelas 2 di tangannya. Menurutnya, kekuatan yang dikeluarkan Duan Lingtian sebelumnya hanya setara dengan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno, itu lebih dari 50 naga bertanduk kuno lebih sedikit darinya. Akan semudah menjentikkan jari baginya untuk membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian, mati. Saat mata Zisang menjadi lebih dingin dan niat membunuh memenuhi wajahnya, dia meraung keras. Tombak roh kelas 2 yang terjalin dengan energi angin dan api tiba-tiba bergetar saat menusuk ke arah Duan Lingtian. Suara mendesing. Saat Zisang terbang ke depan dan tombak roh kelas 2 bergetar, sinar tombak yang menghapus seluruh langit menghujani seperti hujan meteor dan diarahkan ke tempat Duan Lingtian berada. Dihadapkan dengan sinar tombak besar yang menutupi langit, Duan Lingtian bahkan tidak mengedipkan mata saat dia bertanya dengan ekspresi tidak berubah. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti kamu, jadi apa yang membuatmu berpikir bahwa aku masih seperti diriku yang dulu? Kamu hanya berakting. Ketika Zisang melihat Duan Lingtian masih tetap tidak terganggu oleh serangannya yang berisi kekuatan lebih dari 1050 naga bertanduk kuno, kecemerlangan melintas di mata Zisang. Kekuatan tombak roh kelas 2 di tangannya semakin meledak. Astaga, 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 astaga. Sinar tombak angin api yang menyebar ke seluruh langit menghujani dan sepenuhnya menyelimuti Duan Lingtian. Jelas bahwa dia bermaksud untuk memusnahkan Duan Lingtian. Kamu akan segera tahu apakah itu hanya akting atau bukan. Duan Lingtian mencibir. Dengan mengangkat tangannya, sebuah pedang muncul di dalamnya. Pedang yang samar-samar memancarkan aura kehancuran, pedang roh kuasa Royal Great. Saat kuasa Royal Great Spirit Sword muncul, origin energi pada tubuh Duan Lingtian melonjak dan berubah menjadi energi kaki yang terjerat dengan petir ungu dan Blue Wind Chi sebelum bergabung dengan kuasa Royal Great Spirit Sword. Desir. Dalam sekejap, sinar pedang pada pedang roh kuasa Royal Great meledak dan mengeluarkan serangkaian suara pedang yang tajam. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi di atas Duan Lingtian bergerak dan mulai menyeduh fenomena langit dan bumi. Sebelum fenomena langit dan bumi bisa memadat menjadi bentuk, serangan sinar tombak Zisang telah mencapai dan mendarat di kepala Duan Lingtian dengan cara yang sombong. Selain memicu serangkaian suara siulan angin yang menusuk telinga, tempat di mana sinar tombak lewat juga menimbulkan banyak gelombang bergulir yang menghasilkan badai-badai yang mendatangkan malapetaka di gua karena menimbulkan debu di semua tempat. Badai menyapu, itu membuat pakaian ungu Duan Lingtian berkibar tertiup angin, dan itu membuatnya tampak lebih rapi dalam penampilan. Dihadapkan dengan badai yang menyerang, Duan Lingtian bahkan tidak bergeming. Tatapannya tertuju pada sinar tombak yang melingkupinya yang jatuh padanya. Pada saat ini, yang tersisa dalam penglihatannya hanyalah sinar tombak. Ketika Zisang melihat bagaimana Duan Lingtian diselimuti sinar tombak dan akan diledakkan sampai mati, senyum nakal muncul di wajah Zisang saat dia berteriak kegirangan, mati. Kekuatan tombak roh kelas 2 di tangannya terus melonjak. Namun, di saat berikutnya, senyum di wajahnya langsung membeku. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa Duan Lingtian telah bergerak di hadapan sinar tombak yang dia lemparkan. Seperti kilatan petir, pedang menyerang, dan di tempat di mana pedang itu lewat, sinar tombak benar-benar musnah. Mustahil. Setelah melihat adegan ini, Zisang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia menolak untuk percaya bahwa ini benar. Namun, ketika dia secara tidak sengaja melihat 1200 siluet naga bertanduk kuno yang telah menyelesaikan proses pemadatan di atas kepala Duan Lingtian, dia membeku dan benar-benar terpana. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa peningkatan Duan Lingtian sebenarnya akan lebih besar darinya hanya dalam waktu sesingkat itu.
Kekuatan yang ditampilkan Duan Lingtian kali ini adalah 200 naga bertanduk kuno lebih banyak dibandingkan terakhir kali, itu jauh lebih banyak daripada peningkatannya sendiri. Secara alami, Zisang tidak menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan 1200 naga bertanduk kuno yang dimiliki Duan Lingtian masih belum melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan konsep bumi untuk meminjam energi bumi, dia masih bisa memiliki kekuatan tambahan 50 naga bertanduk kuno, itu 50% lebih banyak dari energi konsep bumi yang dia miliki saat ini. Astaga, dengan tebasan pedangnya dan tanpa menggunakan teknik apapun, Duan Lingtian dengan mudah menghancurkan setiap sinar tombak yang jatuh padanya dengan cara yang sombong seolah-olah dia sedang memainkan beberapa permainan. Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada teknik yang bisa membuat dampak tidak peduli seberapa kuat teknik itu. Pada saat ini, kekuatan yang terkandung dalam pedang Duan Lingtian adalah 140 naga bertanduk kuno lebih dari kekuatan penuh Zisang. Keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Zisang, setelah menghancurkan sinar tombak yang melingkupinya, kekuatan pedang roh kuasa Royal Grade di tangan Duan Lingtian tidak berkurang saat ia menyerang Zisang dengan cepat. Tidak ada teknik yang digunakan sama sekali dalam proses ini. Suara mendesing. Pedang yang berisi kekuatan 1200 naga bertanduk kuno menebas ke depan dan menyebabkan aliran udara di udara berputar dan memicu serangkaian suara ledakan yang memekakkan telinga saat gelombang udara dan badai menyapu semua tempat. Desir, di hadapan pedang Duan Lingtian, Zisang tidak berani gegabah. Dengan wajah serius, dia berhadapan dengan tombak di tangannya. Energi angin dan api melonjak dari tombak saat sinar tombak melesat keluar seperti naga suci dengan mulut terbuka lebar seolah ingin menelan pedang di tangan Duan Lingtian. Dentang, akhirnya, pedang di tangan Duan Lingtian dan tombak di tangan Zisang bertabrakan. Dua gelombang energi mengerikan berbenturan dan menghasilkan suara yang sangat keras. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan seperti guntur bergema di udara dan membangkitkan gelombang udara bergulir yang mengakibatkan badai-badai menyapu dan mendatangkan malapetaka di gua. Tidak ada sudut yang bisa lolos dari penganiayaan yang kejam sama sekali. Retakan, 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 retakan. Wajah Zisang sangat pucat. Tubuhnya bergidik tanpa peringatan saat retakan yang tak terhitung mulai muncul dari tempat kakinya berdiri seperti jaring laba-laba yang menghebohkan. Di sisi lain, Duan Lingtian terbang ke ketinggian yang lebih rendah dengan ekspresi tenang di wajahnya sebelum dia dengan santai menggunakan kuasa Royal Grade di tangannya untuk menghalangi ujung tombak roh kelas 2 di tangan Zisang. Tiba-tiba, Duan Lingtian meraung keras saat kuasa Royal Great Spirit Sword di tangannya meledak dengan kekuatan besar sebelum menyapu dan menyelimuti Zisang sepenuhnya seperti menghancurkan daun-daun mati. Memukul, pada saat berikutnya, Zisang terbang bersama dengan tombaknya dan dengan paksa menabrak dinding di sisi gua. Setelah dia mendarat di tanah, dia hanya bisa berdiri kembali dengan kokoh dengan bantuan tombak roh di tangannya sebagai pendukung. Bab 969, Kemarahan Duan Lingtian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Hantu Penatua, meskipun Zisang memiliki tombak roh kelas 2 yang mendukungnya, dia tidak bisa berhenti meludahkan darah dari mulutnya saat dia berlutut dengan satu lutut di tanah. Saat darahnya mengalir, sungai yang mempesona terbentuk di tanah di depannya. Yang bisa dia rasakan saat ini adalah semua kekuatan di tubuhnya telah habis. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Duan Lingtian. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah Ghost Flame yang bersembunyi di tubuhnya. Namun, Ghost Flame tidak menanggapi Zisang kali ini. Hantu Penatua, Zisang melanjutkan untuk memanggil dengan cemas. Namun, Ghost Flame tidak menanggapinya seolah-olah dia telah benar-benar menghilang. Pada saat itu, Zisang menyadari ada yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap pemuda berpakaian ungu yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Hatinya tersentak ketika melihat tablet yang terkelupas di tangan pemuda berbaju ungu itu, dan dia tidak tahu kapan itu muncul. Dia akhirnya tahu mengapa Ghost Flame mengabaikannya. Duan Lingtian mengeluarkan tablet Devil Seal yang mampu menekan Ghost Flame. Secara alami, itu berarti bahwa tidak mungkin bagi Ghost Flame untuk menunjukkan dirinya dan membantunya. Duan Lingtian, Zisang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan giginya saat dia menatap pemuda berpakaian ungu di dekatnya. Selain kemarahan,
ada campuran kepahitan di matanya. Dia tahu dia ditakdirkan. Dengan dendam antara dia dan Duan Lingtian, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk membiarkannya pergi bahkan jika dia menyerah dan memohon. Oleh karena itu, Zisang berdiri dan sangat mengandalkan tombak roh kelas 2. Dia memelototi Duan Lingtian dengan matanya yang dipenuhi dendam. Duan Lingtian, aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku mati. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Duan Lingtian memegang tablet Devil Cell di satu tangan untuk mencegah Zisang mendapatkan bantuan dari apa yang tampaknya menjadi sisa jiwa kaisar bela diri di tubuhnya untuk bertarung dan pedang di sisi lain saat dia menatap Zisang dengan dingin. Zisang pasti akan mati begitu Duan Lingtian mengayunkan pedang di tangannya. Dia mendengar apa yang dikatakan Zisang dan tidak bisa menahan tawa. Segera, dia memelototi Zisang dengan jijik dan berkata dengan tenang, "Zisang, apakah itu yang benar-benar kamu pikirkan? Aku tidak takut padamu ketika kamu masih hidup, mengapa aku takut padamu ketika kamu mati?" Petik 2. Hahaha, pada saat itu, Zisang mulai tertawa. Itu aneh, dan tawanya mengigau dan tanpa kepura-puraan. Apa yang Anda tertawakan? Duan Lingtian mengerutkan kening dan menatap Zisang dengan dingin. Tawa Zisang berangsur-angsur mereda. Namun, dia masih memiliki senyum di wajahnya, itu adalah senyum yang dingin dan licik. Zisang memandang Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat mayat sambil menyeringai. Duan Lingtian, jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Selama pejabat senior benteng Skywolf mengetahui tablet Devil Cell ada di tanganmu, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Aku akan menunggumu di neraka. Aku pasti akan menunggumu. Zisang mulai tertawa lagi saat dia berbicara. Seolah-olah dia bisa melihat adegan di mana Duan Lingtian dibunuh oleh sekelompok pejabat senior dari benteng Skywolf. Kamu luangkan waktumu dan tunggu. Duan Lingtian menyeringai, dia mengangkat lengannya dan mengayunkan pedangnya ke arah Zisang. Ayunan pedang menyebabkan ekspresi lega di wajah Zisang berubah secara dramatis dan dia hanya bisa mengerang dengan suara yang dalam. Duan Lingtian tidak langsung membunuh Zisang. Pedang di tangannya mendarat di pergelangan tangan kanan Zisang, dan dia mengayunkannya secara tiba-tiba. Darah menyembur keluar saat Duan Lingtian mematahkan tendon Zisang dengan ayunan pedang. Tubuh Zisang yang tersisa dengan satu tangan gemetar. Untungnya, Zisang bisa menggunakan tangan yang lain untuk memegang erat tombak roh kelas 2. Kalau tidak, dia pasti akan jatuh terlebih dahulu ke tanah. Suara mendesing. Sayangnya, Zisang tidak tahan lagi saat Duan Lingtian mengayunkan pedangnya untuk kedua kalinya dan mematahkan tendon di tangannya yang tersisa, dan dia jatuh ke tanah. Itu tak tertahankan untuk menonton. Duan Lingtian, jika kamu seorang pria, bunuh aku sekali dan untuk semua. Jika tidak, kamu adalah yang dibesarkan oleh seorang pelacur. Zisang mengerang lagi dan menatap marah pada Duan Lingtian yang sedang menatapnya sambil mengangkat kepalanya. Dia berteriak keras dengan maksud untuk memprovokasi Duan Lingtian sehingga dia akan membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Setelah Zisang berbicara, mata Duan Lingtian ditutupi dengan lapisan merah tiba-tiba. Zisang bisa menghina apapun tentang dia, tapi dia tidak bisa dimaafkan jika menghina ibunya. Kamu ingin mati sekali dan untuk selamanya. Aku tidak akan melakukan itu. Aku akan membiarkanmu mati dalam kematian yang panjang dan menyiksa. Pada saat itu, suara Duan Lingtian sangat dingin seolah-olah berasal dari lubang pencairan. Siapapun pasti merinding mendengar suara itu. Ekspresi Zisang berubah secara dramatis. Dia ingin memprovokasi Duan Lingtian pada awalnya, tetapi dia tidak berharap itu menjadi bumerang. Suara mendesing. Duan Lingtian mengayunkan pedangnya sekali lagi membentuk busur saat dia memotong salah satu kaki Zisang secara perlahan. Selama prosedur, Zisang tidak tahan lagi dan meratap dalam kehancuran. Duan Lingtian, kamu iblis. Kamu iblis. Zisang berteriak keras ketika dia memiliki jeda saat Duan Lingtian menyimpan pedangnya. Suara mendesing. Namun, Duan Lingtian mengayunkan pedang di tangannya sekali lagi. Zisang menjerit kesakitan saat kakinya yang lain dipotong. Wajahnya pucat, tetapi warnanya kembali segera setelah dia menggunakan Origin Energy untuk menghentikan pendarahan dari lukanya. Suara mendesing. Ekspresi Duan Lingtian dingin saat dia mengayunkan pedang di tangannya lagi saat matanya bersinar. Dia langsung mematahkan dantian Zisang. Pada saat ini, Zisang pingsan segera setelah melepaskan jeritan. Pada saat yang sama,
energi asal yang digunakan untuk menghentikan pendarahan di tubuh Zisang menghilang. Darah mengalir keluar terus-menerus dari luka di keempat anggota tubuhnya. Sangat cepat, itu berubah menjadi sungai dan menenggelamkan tubuhnya di dalamnya. Sampai saat itu, kilau sengit di Duan Lingtian tidak memudar sama sekali. Dalam kehidupan masa lalunya di bumi, dia adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki orang tua. Dia memiliki seorang ibu bernama Li Rou ketika dia tiba di dunia ini. Cinta yang diberikan Li Rou kepadanya telah menyebabkan dia memperlakukan Li Rou seperti ibu kandungnya. Jika dia ditanya siapa yang paling berarti baginya di dunia, tidak diragukan lagi itu adalah Li Rou, ibunya dalam kehidupan ini. Seperti kata pepatah, setiap naga memiliki skala terbalik, seseorang pasti akan mati jika menyentuhnya. Ibunya adalah skala kebalikannya. Dia marah ketika Zisang menghina ibunya sebelumnya. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia menyadari bahwa Zisang akan segera mati karena kehilangan darah saat dia pingsan. Dia mengangkat lengannya dan mengeluarkan sebotol minuman keras yang belum pernah dibuka dari cincin tata ruangnya. Setelah membuka segel pada botol minuman keras, Duan Lingtian kemudian menuangkan minuman keras tersebut ke kepala Zisang. Zisang pingsan, tapi dia terbangun dengan sentakan dari minuman keras sedingin es. Namun, satu-satunya hal yang bisa dirasakan Zisang adalah rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya ketika dia bangun, dan dia mulai meraung kesakitan. Bagaimana dia bisa mempertahankan ketenangannya dari sebelumnya? Basis kultivasi Zisang benar-benar hancur, dan dia tidak bisa lagi menggunakan origin energi untuk menghentikan pendarahan dari luka-lukanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Segera, Zisang menutup matanya dan pingsan lagi. Duan Lingtian dengan sabar menuangkan minuman keras ke kepala Zisang lagi, dan lagi, membangunkan Zisang berulang kali sebagai balasannya. Dia akan mengeluarkan ratapan yang menghancurkan berulang kali sebelum pingsan lagi. Duan Lingtian, tolong bunuh saja aku. Aku mohon, aku mohon. Wajah Zisang pucat, dan napasnya lemah tapi dia tidak bisa berhenti memohon. Kamu seharusnya tahu ini akan menjadi konsekuensi sejak kamu menghina ibuku. Duan Lingtian mengabaikan Zisang dan terus menyiksanya. Setengah jam kemudian, kepala Zisang jatuh dengan keras ke tanah. Dia telah kehilangan napas sepenuhnya dan meninggal karena kehilangan darah. Zisang sudah mati, dia benar-benar mati. Kemarahan Duan Lingtian memudar secara bertahap ketika Zisang meninggal. Dia menatap mata Zisang lagi. Meskipun masih ada sinar dingin yang bersinar di matanya, tidak ada lagi kebencian yang tak termaafkan seperti sebelumnya. Duan Lingtian menjadi sedikit linglung saat dia menatap tubuh Zisang. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengingat saat pertama kali dia melihat Zisang. Zisang sedang mengendarai seekor binatang terbang ketika dia mendarat di puncak-puncak Dube Sekte Pedang Bintang 7 di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Dia berniat berselingkuh dengan tunangannya, Kr. Konflik muncul antara dia dan Zisang setelah itu, dan mereka membuat perjanjian 2 tahun. Selama 2 tahun, dia mengalahkan Zisang yang basis kultivasinya beberapa tingkat lebih tinggi darinya dengan mudah dengan Soul Skill Tousan Illusions-nya. Zisang pergi dengan enggan. Saat itu ketika dia bertemu Zisang lagi di kompetisi bela diri dinasti Darhan, konflik antara dia dan Zisang muncul. Duan Lingtian melihat mayat Zisang dengan tenang saat dia dengan nyaman mengambil cincin tata ruang Zisang. Engah, pada saat berikutnya, api ungu dengan tepi emas terbakar di tangan Duan Lingtian. Dia siap untuk menuangkan minuman keras ke tubuh Zisang sehingga dia akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Tunggu. Pada saat ini, suara dingin, serak dan tua memasuki telinga Duan Lingtian. Itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Duan Lingtian, jangan terbakar dulu. Jangan terbakar dulu. Oh, kenapa? Apakah kamu takut, orang tua? Duan Lingtian berkata dengan tenang dengan seringai di bibirnya dan sinar di matanya. Duan Lingtian, jika Anda bersedia membiarkan saya pergi, dan membiarkan saya tinggal di tubuh Anda untuk sementara, saya akan membayar Anda kembali di masa depan. Selama Anda memiliki saya, di masa depan, Anda pasti akan. Secara alami, suara itu berasal dari apa yang tampaknya merupakan sisa jiwa dari pembangkit tenaga kaisar bela diri di tubuh Zisang. Itu adalah suara Ghost Flame. Ketika dia melihat tuan rumahnya, Zisang, terbunuh, dia putus asa untuk mencari tuan rumah berikutnya.
Kalau tidak, sisa jiwanya akan hilang sepenuhnya. Namun, dia berhenti tiba-tiba sebelum dia bisa selesai berbicara. Dia kemudian berkata dengan panik setelah berhenti sejenak, apa yang kamu lakukan? Tidak, sayangnya, itu adalah nasib Ghost Flame bahwa dia tidak bisa menyelesaikan apa yang akan dia katakan. Itu karena api yang ada di tangan Duan Lingtian dituangkan ke tubuh Zisang pada saat Ghost Flame berhenti sebelumnya. Itu memicu minuman keras di tubuh Zisang. Saat Zisang tenggelam dalam nyala api yang naik dengan cepat, Ghost Flame tidak bisa berbicara sama sekali, dan dia menghilang dari dunia seperti yang dilakukan Zisang. Zisang, api hantu, mati. Duan Lingtian mempertahankan ekspresi dinginnya dari awal hingga akhir. Secara alami, dia telah mendengar suara Ghost Flame dengan keras dan jelas, tetapi dia mengabaikannya sepenuhnya. Dia tidak tahu apa itu Ghost Flame, dan dia tidak tahu risiko laten seperti apa yang mungkin ada di masa depan jika dia membiarkan Ghost Flame menempelkan dirinya ke tubuhnya. Karena itu, dia tidak berani mengambil risiko. Buah roh. Duan Lingtian melakukan klaim kepemilikan darah pada cincin tata ruang Zisang setelah dia tersadar kembali. Bab 970, Fragmen Kedalaman Terakhir di Lingkar Luar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Seperti yang Duan Lingtian duga, hanya satu dari 3 buah roh yang tumbuh di tanaman 3 warna yang tersisa saat ini. Zisang telah mengkonsumsi 2 buah roh. Zisang seharusnya hanya mencerna 1 khasiat obat buah roh, jika tidak, basis kultivasinya pasti akan naik ke transformasi kekosongan tingkat kedua jika dia mencerna khasiat obat buah roh kedua. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia merasa beruntung. Baginya, Zisang tidak diragukan lagi akan menjadi lawan yang tangguh jika dia berhasil menembus transformasi Void tingkat kedua. Alasan dia berhasil mengalahkan Zisang secara langsung lebih awal adalah karena kekuatannya yang menekan Zisang dalam segala aspek. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya dengan lancar. Jika saya tidak mengetahui tentang tanaman 3 warna dan berjalan ke sini atau jika Zisang membawa tanaman 3 warna bersamanya ketika dia mengambil 3 buah roh, saya pasti tidak akan berada di sini tepat waktu untuk menemukannya bersembunyi di sini. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya ketika dia memikirkan hal ini. Begitu Zisang menyerap dan mencerna 3 buah roh, dia pasti akan menembus basis kultivasinya ke transformasi Void tingkat kedua. Aku pasti akan kalah jika aku menabraknya saat itu, dan aku mungkin harus menggunakan jimat untuk membunuhnya. Semakin Duan Lingtian memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Dia benar-benar merasa beruntung, dan itu terlihat di wajahnya. Dia merasa beruntung karena tidak harus menggunakan jimat yang ditinggalkan ayahnya hanya dalam nama. Segera setelah itu, perhatian Duan Lingtian dialihkan. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia melihat buah roh di tangannya yang sangat merah seolah-olah meneteskan darah. Saya akan memakan buah roh ini dan menunggu sampai basis kultivasi saya naik, setelah itu, saya akan terus mencari tahu di mana area pusatnya. Dia melihat sudut di atas gua terpencil ini tanpa sadar saat dia memikirkannya. Gua gelap yang tidak mencolok di sudut adalah tempat Zisang bersembunyi sebelumnya. Aku akan berkultivasi di sini kalau begitu. Duan Lingtian terbang dan memasuki gua yang gelap. Dia menemukan tempat itu kosong, dan itu bisa dengan mudah menampung seluruh orangnya. Jelas bahwa gua kecil ini baru saja dibuka belum lama ini, sepertinya itu dilakukan oleh Zisang, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri dengan lembut. Dia lega bahwa Zisang sudah mati. Kalau tidak, dia akan menderita seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Api hantu itu terlalu aneh, untungnya aku membunuhnya jadi dia tidak lagi menjadi ancaman bagiku, kata Duan Lingtian pada dirinya sendiri dengan lembut saat sinar melintas di matanya. Ke-20 murid benteng Skywolf mati di tanganku kali ini, aku bisa menganggap ini sebagai mendapatkan kembali beberapa bunga dari benteng Skywolf untuk diriku sendiri. Jika beberapa wakil Master Benteng di Benteng Skywolf tahu tentang semua ini, aku khawatir mereka akan sangat marah hingga mereka akan memuntahkan darah. Duan Tianlang diam-diam senang ketika dia memikirkan hal ini. Saat itu, orang-orang dari Benteng Skywolf hampir membunuhnya karena mereka menginginkan tablet segel iblis di tangannya. Itu telah menyebabkan orang yang tidak bersalah mati karena dia. Sejak saat itu, kebenciannya terhadap Benteng Skywolf telah mengakar di dalam hatinya. Di masa depan,
dia pasti akan melakukan perjalanan ke benteng Skywolf di kota gurun kuno untuk memberi mereka pelajaran yang baik ketika dia mencapai peningkatan kemampuannya. Selain itu, dia pasti akan membunuh 4 wakil Fort Masters yang memimpin tim untuk mengejarnya. Meng Li, Ning Ken, Yu Kang, dan Feng Wei. Duan Lingtian mengucapkan 4 nama wakil benteng-benteng Skywolf dengan keras dan jelas saat matanya bersinar dingin. Sesaat kemudian, Duan Lingtian akhirnya tenang dan memasukkan buah roh merah ke dalam mulutnya dan menelannya ke dalam perutnya. Khasiat obat berubah menjadi arus hangat dan segera menyatu dengan tubuhnya. Sangat cepat, energi asal di tubuhnya mulai bergejolak. Khasiat obat yang sombong dari pil kelahiran kembali yang bersembunyi jauh di dalam dantiannya dilepaskan dan terintegrasi sepenuhnya dengan energi asal. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling. Pada saat ini, Duan Lingtian benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Basis kultivasinya naik dengan kecepatan yang menakutkan dari dorongan ganda dari khasiat obat buah roh dan khasiat obat pil kelahiran kembali yang sombong. Bang, 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 bang. Petik 1. Suara itu bergema di salah satu gua di lingkar luar harta karun rahasia Kaisar bela diri sementara Duan Lingtian tenggelam dalam kultivasinya. Suara, poni, yang keras terdengar berulang kali. Seluruh gua dipenuhi dengan hembusan angin kencang, dan pasir serta debu beterbangan kemana-mana. Sulit bagi seseorang untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ada 2 siluet melintas satu sama lain terus-menerus di dalam gua. Pertempuran itu sepertinya macet. Cahaya pedang yang sombong akan terbentuk setiap kali salah satu dari mereka mengayunkan pedang di tangannya dengan kekuatan membelah gunung. Sementara itu, orang lain memiliki sarung tangan senjata roh di kedua tangannya. Setiap kali dia meninju, kilat ungu akan mengelilingi tinjunya dan suara gemuruh akan bergema. Peng Bao, berikan aku fragmen kedalaman itu, kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Pemuda berotot yang pukulannya seperti guntur memiliki alis tebal, mata besar, dan suaranya nyaring dan jelas. Lei Jun, semua orang bisa membanggakan. Jika kamu benar-benar mampu, silakan, bunuh aku dan ambil fragmen kedalaman di tanganku. Meskipun fragmen kedalaman yang aku miliki adalah fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8, itu cocok untukmu. Namun, dari apa yang saya tahu, ada banyak pejabat senior di Sekte Izumo Anda yang telah memahami konsep guntur tingkat lanjut tingkat ke-9. Kan? Anda hanya akan menguntungkan orang lain bahkan jika Anda berhasil mendapatkan wangi kedalaman ini, mengapa Anda pergi? Habis-habisan untuk ini, pria muda yang menembakkan cahaya pedang yang mendominasi dari tangannya tidak peduli ketika menghadapi ancaman Lei Jun. Sebaliknya, dia menasihati Lei Jun. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti akan segera mengenali orang itu. Dia pernah bertemu pemuda ini sekali, dan mereka pernah berdagang sebelumnya. Dia adalah murid Anika Sekte, Peng Bao. Situasi saat ini mudah dimengerti. Peng Bao telah memperoleh salah satu fragmen kedalaman di cincin luar harta karun rahasia Kaisar bela diri, dan itu adalah fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8. Itu telah menggelitik Lei Jun, minat murid Sekte Izumo untuk memperjuangkan fragmen itu. Sulit untuk menentukan siapa yang menang karena hasil imbang antara dia dan Lei Jun. Saat mereka bertarung sebentar, Lei Jun sepertinya menyadari bahwa sulit baginya untuk mengalahkan Peng Bao. Dia kemudian mengubah nada suaranya menjadi lebih tenang. Peng Bao, dari apa yang saya tahu, tidak ada pejabat senior di Sekte Anika Anda yang memahami konsep guntur tingkat lanjut tingkat ke-9. Pejabat senior di Sekte Anika Anda tidak akan dapat menggunakannya bahkan jika Anda membawanya kembali. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan, selama Anda bersedia memberi saya fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8 ini, saya akan menyetujui kondisi Anda selama itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh Sekte Izumo kami. Nada bicara Lei Jun menjadi putus asa saat dia mencapai akhir kalimatnya karena dia sangat ingin mendapatkan fragmen kedalaman di tangan Peng Bao. Kecuali Anda dapat menukar fragmen kedalaman yang dapat membantu pejabat senior Sekte Anika kami, jika tidak, jangan berpikir untuk mengambil fragmen kedalaman guntur dari saya. Peng Bao berkata dengan tenang. Lelucon macam apa itu? Sekte Anika tempat dia berada dan Sekte Izumo tempat Lei Jun berasal selalu tidak cocok seperti api dan air selama ini. Jika dia menyerahkan fragmen kedalaman guntur yang dia miliki, pembangkit tenaga listrik raja lainnya pasti akan lahir di Sekte Izumo. Pada saat itu,
Sekte Izumo akan mengalahkan Sekte Anika. Oleh karena itu, meskipun tidak ada dari mereka yang dapat menggunakan fragmen kedalaman guntur saat ini, tidak mungkin baginya untuk memberikannya kepada orang-orang dari Sekte Izumo. Lei Jun memasang ekspresi serius di wajahnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Peng Bao. Dia bergerak tiba-tiba dan mundur dengan cepat. Peng Bao tidak mengejarnya ketika dia melihat Lei Jun mundur. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan menatap Lei Jun dengan tenang. Peng Bao, aku bisa menjanjikan ini padamu. Lei Jun menarik napas dalam-dalam dan berjanji, mulai saat ini dan seterusnya, kamu dan aku akan berkolaborasi untuk mencari dan memperjuangkan fragmen kedalaman kedua. Senyum muncul di wajah Peng Bao ketika dia mendengar itu. Lei Jun adalah orang paling kuat kedua di antara murid-murid Sekte Izumo saat ini. Kemampuannya tidak kalah dengan Peng Bao. Dia pasti akan bisa mengatasi semua rintangan untuk mendapatkan fragmen kedalaman yang dibutuhkan Sekte Anika jika dia bekerja sama dengan Lei Jun. Mulai saat ini dan seterusnya, selain mencari dan berjuang untuk fragmen kedalaman lainnya di lingkar luar, kita juga harus mencari tahu arah ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri dan menuju ke sana, kata Peng Bao. Setelah itu, tim kecil yang dibentuk Peng Bao dan Lei Jun untuk sementara mulai bergerak cepat di lingkar luar. Sayangnya, impian mereka untuk mencari 4 fragmen kedalaman lainnya di lingkar luar tidak dapat terwujud. 4 fragmen kedalaman telah menemukan tuannya sendiri. Ketika Peng Bao dan Lei Jun sedang mencari arah ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri, sekelompok orang yang selamat di harta rahasia Kaisar Bela Diri juga mencari pecahannya. Area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri adalah tempat di mana Kaisar Bela Diri, yang telah meninggalkan harta rahasia ini, mengakhiri hidupnya. Menurut pesan Kaisar Bela Diri, tubuhnya harus ditempatkan di sana. Terlepas dari banyak harta yang mungkin ada di sana, 3 fragmen kedalaman di tubuh Kaisar Bela Diri saja sudah cukup untuk membuat seseorang gila mencarinya. Itu adalah fragmen kedalaman panggung Kaisar dan 2 fragmen kedalaman panggung Raja. Sementara mereka mencari area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri dan menuju ke sana, Duan Lingtian tetap tenggelam dalam kultivasinya. Sepertinya dia lupa waktu. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling. Energi asal di tubuhnya beredar dengan cepat untuk meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu ketika Duan Lingtian akhirnya membuka matanya yang berkilauan dalam kegelapan. Hampir sampai. Duan Lingtian terbangun ketika khasiat obat pil kelahiran kembali yang sombong kembali ke dantiannya, dan dia tidak terus berkultivasi. Sementara itu, dia telah kehabisan khasiat obat buah roh merah sepenuhnya. Basis kultivasinya telah berhasil menembus transformasi void tingkat ketiga, dan dia telah mencapai dataran tinggi transformasi void tingkat keempat dan itu masih tidak stabil. Angin, tiba-tiba, suara siulan angin kencang muncul di gua kecil yang gelap itu. Segera, suara itu menjadi lebih keras dan lebih keras. Konsep angin tingkat lanjut tingkat ketiga, saya akhirnya memahaminya. Pada saat itu ketika Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, dia terbang keluar dari gua kecil yang gelap seolah-olah dia telah berubah menjadi embusan angin. Dia kemudian muncul di gua yang luas di luar yang seterang siang hari. Aku harus terus mencari arah ke area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri, gumam Duan Lingtian. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak terlihat.